Jadi kali ini kita akan lanjut lagi ke tutorial coding untuk pemula berikutnya. Jadi kita sudah bahas tentang logika pemrograman, ya, logika pemilihan dan perulangan di episode sebelumnya, dan juga sudah melalui perulangan bersarang juga, ya, nested. Jadi kali ini kita akan masuk ke salah satu bisa dibilang makanan utamanya di pemrograman, yaitu fungsi. Kalau di Python ini fungsi ini sangat berguna ya. Di semua bahasa pemrograman juga sangat berguna. Uh, jadi kita akan mulai membahas apa itu fungsi sebenarnya. Kalau di matematika fungsi itu biasanya kan dia itu adalah suatu pemahaman logika ya. Jadi kalau ada suatu model ya, misalkan fx ya. Sorry, kita komen ini fx sama dengan x plus 1 ya. Dia ini memodelkan hubungan ya fx ini. Jadi biasanya fx ini adalah y misalkan. Kalau dia berhubungan seperti ini x plus 1, maka kalau f-nya kalau f-nya 2, maka nilai y ini akan menjadi 3 ya kan. Satu ya, sama dengan 3 dan seterusnya begitu ya. Jadi yang di bagian kiri ini kita sebutnya ini adalah input fungsi ya. Ini adalah input fungsi nilai x ini ya. X ini adalah fungsi, sedangkan y nya ini adalah output fungsi ya. Simpelnya begitu ya. Itu adalah konsep sederhananya ya. Jadi kalau di matematika kadang dia dimodelkan jadi sebuah mesin misalkan ya, yang memasukkan sesuatu kemudian mengeluarkan sesuatu yang lain ya. Jadi itu adalah sebutan lain dari fungsi transformasi namanya. Itu istilah matematis ya. Jadi kalau di pemrograman ini kebanyakan fungsi yang akan kita gunakan itu fungsi transformasi ya. Contohnya mesin es krim ya. Kita masukin adonan es krim ya, susu, terigu dan lain-lain ya, inputnya lebih dari satu ya. Jadi kalau kita modelkan ya es krim itu adalah susu misalkan ditambah perasa misalkan, ditambah pelembut, ditambah apa lagi bahan es krim itu apa aja ya? Nggak paham sih ya cara bikinnya. Cara makannya sih paham banget ya. Ditambah misalkan ya seperti itulah ya. Gini aja ya, karena nggak paham lagi. Jadi kita harus memasukkan 3 bahan ini dalam suatu fungsi itu ya. Dan ini adalah inputnya, ini adalah outputnya es krim ya. Sehingga fungsi itu bisa diibaratkan seperti mesin es krim. Itu simpelnya. Oke, jadi di cara buat fungsi di Python ya itu menggunakan def namanya. Ya, jadi ini langsung keluar ya def. Ya, function di sini pass. Kalau pass ini adalah argumen kosong ya. Jadi kalau nggak ada sesuatu, kita nggak mau melakukan sesuatu ya pass saja ya. Artinya nggak melakukan apa-apa pass ini. Bedanya pass sama kita nggak menuliskan apa-apa ini
adalah path ini dia dipahami dulu sama CPU ya. Jadi dia make resource memori dulu walaupun sedikit, cuma buat ngecek aja. Oh ini path, ya udah, kita nggak perlu proses apa-apa. Sedangkan kalau kosong ini memang nggak diproses ya, nggak ada inputnya. Sedangkan def ini adalah singkatan dari define function ya. Def itu adalah singkatan dari define function. Dan ini adalah nama fungsinya. Nama fungsi ini bebas ya. Misalkan kita panggil aja ini fungsi bahasa Indonesia ya. Dan yang di dalam ini adalah tempat argumen ya. Dan ini fungsi ini boleh kosong, boleh diisi argumen. Argumen ini adalah apa? Argumen ini adalah inputnya fungsi ini ya. Misalkan kita punya fungsi untuk nge-print sesuatu ya. Sesuatu aja. Nah, ini adalah define function ini adalah argumen untuk membangun fungsi, dan fungsi itu harus dipanggil. Jadi panggil fungsi. Kalau di bahasa Inggrisnya biasanya call. Jadi panggilnya gimana? Cukup namanya aja kita ketik fungsi. Jadi dia udah terregister sendiri kalau di Sublime Text. VS Code juga begitu. Ya, dengan linter yang tepat maka itu tepat. Jadi fungsi, nah ini tinggal kita panggil. Karena nggak ada argumennya, langsung aja ya kita build ya. Kalau B, maka dia muncul sesuatu. Oke. Seperti biasa kita komen aja dulu. Sampai sini nggak apa-apa. Kemudian fungsi itu terbagi dua. Ada yang ada inputnya, ada yang ada outputnya gitu kan. Oh, ada yang nggak ada outputnya, ada yang ada outputnya gitu. Oke, jadi terkadang fungsi yang seperti ini, fungsi yang tidak ada outputnya itu biasanya dimasukkan ke dalam variabel ya. Masukkan output fungsi ke variabel. Sekarang kita punya variabel x ya, itu kita panggil aja fungsinya di situ. Kemudian kita akan print si x-nya ini ya. Kemudian ini kita nggak usah print di sini, kita print x-nya aja. Misalkan, dan kita pakai komen yang namanya return. Nah ini adalah fungsi yang ada namanya pengembaliannya ya, nilai balik namanya return. Nah jadi kita nggak perlu langsung print kayak tadi, jadi masukin aja ke variabel yang namanya x ini ya, dia muncul lagi sesuatu. Dan ini adalah yang paling sering dipakai ya, konvensi yang seperti ini. Adapun kalau biasanya print di dalam fungsi itu adalah untuk ngecek aja, untuk debugging ya. Oke, jadi kita akan tunjukkan sekarang fungsi yang ada argumennya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi berargumen. Apa itu argumen fungsi? Simpelnya input fungsi. Argumen itu input fungsi. Dan itu bebas ya. Mau dia itu string bisa, integer bisa, float bisa, boolean bisa ya. Ada pun yang seperti yang lain, list, dictionary dan sebagainya juga bisa ya. Kita belum membahas ya. Jadi disangka dynamic library ya. Jangan tulis dulu deh. Oke. Banyak dan lain-lain. Semua itu bisa ya. Tipe data apapun bisa jadi argumen fungsi. Def kita
namakan fungsinya apa? Namakan fungsinya berargumen lagi. Nggak usah deh, nanti banyakkan argumen. Out fun aja. Out fun, biar fun ya. Kita kasih di dalamnya, misalkan kita ingin ngecek aja deh ini angka apakah bilangan genap atau bukan gitu. Nah, di fungsi ini kita bisa gunakan string untuk sebagai documentation ya. Jadi ini adalah note fungsinya, jadi kalau orang mau tahu kegunaannya dia bisa baca ini ya, dia bisa baca di atas dalam komennya ini kegunaan fungsinya, kegunaan fun misalkan, fun untuk cek bilangan ganjil genap ya, plat nomor itu, aturan plat nomor. Oke. Jadi kita punya input ya, misalkan inputnya adalah i di sini ya. Inputnya kita kasih nama apa aja, angka ya. Nah, atau kalau kebanyakan angka kita pakai apa ya? Jadi deh kayak tadi ya. Jadi galau. Ya, kita cek sederhana aja. Jadi kalau i dari modulus 2 artinya kalau dibagi 2 dia tidak bersisa, maka kita akan mereturn dia sebagai genap. Dan sisanya kalau tidak seperti itu maka kita akan return ganjil. Kita akan gunakan seperti tadi ya, dan X lagi tadi. Misalkan kita akan cek dengan angka 9 ya. Kita print hasilnya, ternyata ini ganjil ya, karena bersisa ganjil. Oke. Terus kalau kita panggil fun begini, ternyata dia ada missing require positional argument i. Gimana kalau kita pengen dia nggak missing, dari awal nggak missing misalkan, kita bisa gunakan namanya keyword argument ya. Jadi kalau i misalkan kita punya i seperti ini namanya adalah argumen. Cuman kalau kita gunakan i misalkan sama dengan suatu nilai, katakanlah 4 atau 2 gitu ya, itu adalah keyword argumen. Jadi kalau ini kita gunakan sama dengan 2 misalkan, dan kita mau langsung panggil ya, maka dia akan muncul genap ya, karena nilai itu sudah ditetapkan jadi 2 ya, dari awal. Oke. Ini yang argumen, keyword argumen ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita mau buat fungsi yang ternyata kita nggak tahu argumennya ada berapa kan? Bisa muat banyak argumen lah gitu kan ya. Maka Python punya special keyword namanya special keyword ya. Itu namanya bintang args ya, dan bintang-bintang. Yang penting bintangnya nih, kalau bintang 1 ini artinya args ini kan artinya kan kalau bahasa Inggris itu ada S nya kan jadi jamak dia ya, plural ya.
Ini artinya bisa muat banyak argumen. Kalau yang bintangnya 2, ini muat banyak keyword argumen. Oke. Misalkan ini aja lah, spesial ya. Contoh simpelnya ya. Langsung print aja. Jadi kalau kita mau printnya satu-satu, kita bisa pakai ruangan for kemarinnya. Argumen in out tadi ya. Kan bisa kita print argumennya masing-masing ya. Kita simpel aja contohnya ya. Bisa kita panggil langsung isi argumen ya. Apa ini? Oh, ini biar enak, endingnya ke samping aja ya, biar nggak ke bawah. Di bawah pojok sini nggak enak banget ya. Tekan A, B, C, D, biar agak banyak sampai ini. Jangan kebanyakan. Ya, jadi seperti inilah dia ya. Keyword argumen pun sama seperti itu ya. Kita define-nya begini aja ya. Spesial. Jadi kalau di Python itu penamaan fungsi kalau ada 2 itu tetap pakai snake case sama kayak variabel. Tekan box ini ya. Lewat argumen. Wah. Kita print dengan ending yang sama mungkin ya. Nah ini tinggal kita matiin aja ya, terus nggak usah dihapus dan kita kopas ke bawah, kita rubah jadi key dan yang namanya keyword argumen itu harus pakai sama dengan ngasih tandanya begini ya, sama dengan lagi ya. Ya, jadi seperti ini untuk yang keyword argumen. Oke. Jadi sekian sampai sini dulu. Next kita akan bahas tentang basicnya class ya. Baru setelah itu kita bahas apa ya? Kita bahas apa ya? Project dulu atau langsung atau kita bahas string dulu ya? String formatting ya habis itu ya. Atau habis ini kita bahas string formatting ya. Karena string formatting itu untuk aplikasi konsol itu penting banget. Dan kita bisa buat berbagai macam project dari situ ya, dari string formatting. Jadi next kita string formatting, oke? Ya terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin.